Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kamarudin Salim, SOS MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik R02. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan materi bab 8, yaitu politik identitas. Saya Arga Bagas Pedrolianto, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Baik, sebelum kami masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Anissa Dwirayani, Hafidatus Safitri, Maya Lutfiana Putri, Salsabila Hawa, Firna Desiani, dan juga Reni Aristin. Selanjutnya ada pun topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada fondasi awal politik identitas, yang kedua ada alur kajian politik identitas, yang ketiga ada ciri-ciri politik identitas, yang keempat ada perkembangan kajian politik identitas dari Barat sampai Asia Tenggara, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada perkembangan kajian politik identitas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fondasi awal politik identitas. Materi ini akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Anissa Dwirayani. Kepada Anissa Dwirayani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Next. Politik identitas berusaha untuk menentang dan menyingkirkan penindasan dengan membentuk kembali identitas kelompok melalui apa yang serupa dengan proses ekspresi politik kebudayaan. Proses tersebut menggambarkan dua keyakinan pokok. Pertama, marginalisasi, kedua, subordinisasi. Dalam usaha meraih kembali sebuah rasa identitas yang murni dan autentik, politik identitas mengekspresikan ketidaksetujuan, marginalisasi, dan ketidakberuntungan yang berlaku sebagai salah satu sumber pembebasan. Inilah karakter politik identitas yang bertarungnya khas dan melengkapi dengan kekuatan psikoemosional. Menurut Sri Astuti Bukhari, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan sebagai bentuk perlawanan atau dipergunakan sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok terhadap kelompok lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada alur kajian politik identitas. Materi yang kedua ini akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Hafidatus Safitri. Kepada Hafidatus Safitri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut Kastel, politik identitas adalah partisipasi individu dalam kehidupan sosial yang lebih kuat ditentukan oleh budaya dan psikologi seseorang. Identitas adalah proses konstruksi budaya psikokultural dasar dari seorang individu yang memberi makna dan tujuan bagi kehidupan individu. Karena pembentukan identitas merupakan proses dialog internal dan interaksi sosial. Di dunia dimanapun kekayaan, kekuasaan, dan imajinasi berputar secara global, pencarian identitas kolektif atau individu adalah sumber utama makna. Pencarian jati diri, terutama berdasarkan agama dan suku, telah menjadi akar tujuan hidup manusia sejak peradaban hadir di muka bumi. Suatu kecenderungan yang mana gerakan identitas justru menjadi sumber makna dalam setiap tindakan-tindakan masyarakat dan juga termasuk gerakan-gerakan politik. Gerakan-gerakan masyarakat maupun gerakan politik menunjukkan kecenderungan bahwa identitas dijadikan sebagai sumber makna. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fitri. Selanjutnya kita akan masuk yang ketiga, yaitu ada ciri-ciri politik identitas. Materi yang ketiga ini akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Maya Lutfiana Putri. Kepada Maya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang ciri-ciri politik identitas.
yang meliputi pertama, politik identitas etnik. Secara konseptual, etnik dipahami sebagai etnisitas. Dan menurut Fredrik Barth, sebagai tatanan sosial, kelompok-kelompok etnik terbentuk bila seseorang menggunakan identitas etnik dalam mengkategorikan dirinya dan orang lain untuk tujuan interaksi. Yang kedua, terdapat politik identitas gender. Kaum perempuan di kelas menengah terpelajar ingin mempertahankan ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender tersebut. Namun sebaliknya, para penggiat gerakan emansipasi perempuan menganggap bahwa persoalan bias gender lebih pada persoalan pembagian kerja semata, sehingga diskriminasi terhadap kaum perempuan itu tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, terdapat politik identitas budaya, yang dimana budaya dipahami sebagai suatu sistem nilai, norma, kepercayaan, dan semua kebiasaan, serta adat istiadat yang terinternalisasikan pada masyarakat, yang kemudian memiliki kekuatan membentuk pola laku dan sikap anggota masyarakat secara internal. Kebudayaan juga bukanlah hal yang konstan, tetapi variabel yang dinamis. Lalu selanjutnya yang keempat, ada politik identitas agama. Perkembangan politik identitas agama sesungguhnya tidak selamanya merupakan sesuatu yang buruk. Tetapi dengan hadir eksklusif pihak mayoritas terhadap minoritas, maka politik identitas berbasis agama kemudian menjadi penyebab suatu konflik sosial. Dan yang terakhir, terdapat politik identitas bahasa. Politik dan bahasa interaksi, saling memengaruhi dan tarik-menarik secara setara. Keduanya saling berpengaruh dan berkontribusi karena keduanya menjadi subjek. Selain itu, bahasa merupakan identitas tak terbatas pada pribadi, tetapi juga pada kelompok, bahkan negara. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maya atas pemaparan materinya. Kita selanjutnya masuk ke materi yang keempat, yaitu perkembangan kajian politik identitas dari Barat sampai Asia Tenggara. Materi ini akan dibacakan atau dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Firna Desiani. Kepada Firna Desiani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih. Kajian politik identitas mempunyai tempat tersendiri dalam ilmu sosiologi dan ilmu politik di negara-negara maju Barat sampai ke negara-negara berkembang, yaitu Asia Tenggara. Secara sosiologis, pembedaan identitas diri manusia atau kelompok mendorong adanya kecemburuan sosial yang berimbas pada konflik sosial. Sedangkan secara politik, identitas dijadikan pembeda yang bermuara pada ketidakstabilan politik di dalam masyarakat dan bernegara. Negara-negara Barat sebagai pelopor kemajuan suatu peradaban manusia melalui dua tahapan revolusi, yaitu Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Negara-negara Barat juga mempelopori kolonialisme dan imperialisme terhadap negara-negara di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dimulainya era modern, sejak 1500 Masehi, politik global memiliki dua dimensi. Selama lebih dari 400 tahun, negara-negara Barat, yaitu Inggris, Prancis, Spanyol, Australia, Prusia, Jerman, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya menegakkan sebuah tatanan internasional bersifat multipolar dalam peradaban Barat. Proses identifikasi pembeda antara masyarakat Barat dan non-Barat akhirnya mendorong masyarakat non-Barat dalam menandingi dan mengejar ketinggalannya dengan mengembangkan kekayaan ekonomi serta basis kekuatan militer dan politik. Meningkatnya kekuatan dan keyakinan sehingga menguatkan nilai-nilai budaya mereka dan menolak paksaan yang dilakukan oleh dunia Barat. Keputusan politik para pemimpin kawasan dengan menyatukan diri dalam satu komunitas, yaitu ASEAN. Terima kasih. Baik, terima kasih Firna. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ada perkembangan kajian politik identitas. Materi ini akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Reni. Kepada Reni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya ada perkembangan kajian politik identitas di Indonesia. Perkembangan kajian politik identitas di Indonesia mengemuka ketika terjadinya pergantian pemerintah dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi pada tahun 1998. Pada masa reformasi merupakan suatu penanda arah perubahan sistem politik di Indonesia. Dengan reformasi tersebut,
mereka merasakan adanya satu kebebasan untuk menentukan sikap dan pilihan politik. Kemajuan individu diharapkan menghasilkan kemajuan tidak semata untuk individu yang bersangkutan, namun bisa dirasakan pula oleh masyarakat secara keseluruhan. Para aktor politik bisa saja mengatasnamakan etnis, meskipun mereka tidak menjamin kepentingan kelompok etnik. Salah satu masalah yang muncul sebagai implikasi dari menguatnya isu intensitas adalah adanya perasaan sentimen etnis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Reni. Selanjutnya terdapat contoh dari materi ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Salsa. Pada Salsa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan contoh politik identitas ya di Indonesia. Salah satu contoh kasus politik di identitas yaitu kasus penodaan agama oleh Gubernur aktif DKI Jakarta atau Pak Basuki Cahayapurnama. Kasus tersebut jelas digunakan sebagai alat penundukan dalam bentuk politisasi identitas Pak Basuki. Kemudian dieksploitasi sehingga bisa ditemukan dan kemudian ada kasus yang menjerat dirinya. Politisasi identitas tersebut, Pak Basuki mengalami banyak tekanan. Salah satu dampak yang terlihat yakni kalahnya Pak Basuki dan Pak Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kasus yang melibatkan Pak Basuki ini dinilai dapat menebarkan ancaman baru karena memberikan presiden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelumnya memvonis Pak Basuki 2 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan penodaan agama dalam sidang putusan pada hari Selasa tanggal 5 bulan Mei. Pak Basuki kini ditahan di Makobrimob Kepala 2 di Depok. Tim pengacara Pak Basuki telah resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka juga mengajukan penangguhan penahanan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, Salsa, terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan, dan kesimpulan dari materi ini yaitu pada bab ini menguraikan politik identitas dalam tataran domestik dan internasional. Salah satu poin penting dalam bab ini adalah berkembangnya politik identitas. Politik identitas menjadi ciri penting dari politik modern dengan tumbuhnya pengakuan terhadap pengaruh perbedaan-perbedaan kebudayaan dalam masyarakat seperti pengakuan terhadap identitas etnis, agama, gender, bahasa, dan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Namun, menguatnya politik identitas seringkali disalahartikan oleh penguasa dan politisi, sehingga memunculkan konflik dan prasangka. Politik identitas sejatinya adalah ekspresi warga masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dan upaya menggambarkan sikap politiknya yang terus berjuang untuk menjadi semangat baru dalam politik yang syarat manipulasi. Baik, sekiranya cukup bagi kelompok kami dalam pemaparan materi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Arga Bagas Pedroleanto, selaku moderator pada presentasi pada hari ini, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.